Untuk mencari sumber pembiayaan itu, kami memutuskan tidak akan mengganggu APBN. Presentasi antara infrastruktur dengan ruang terbuka hijaunya itu harus lebih banyak ruang terbuka hijaunya karena itu luas. Mana Abang minta apa tadi abang? blueprint? Blue artinya biru. Biru. Print cetak biru. Kita prediksikan di Bontang ini panasnya melebihi panas api cemburu ketika kita melihat mantan bersama gebetan baru. Kami hadir untuk Anda. Program berita dan sketsa komedi terkini, terviral, terpercaya. Komedi satir Nusantara, berbagai macam budayanya. Ada parodi berita, politik dan budaya di TikTok, di Pemkot TV. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan bahwa ibu kota Indonesia baru akan bertempat di Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Persiapan di lokasi baru itu tidak mudah karena pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena kita bukan Sangkuriang ya, bisa membuat perahu menjadi gunung dalam waktu semalam. Itu pun tanpa lembur. Nah, diharapkan dengan ibu kota baru maka pemerintah bisa lebih fokus dan tenang dalam bekerja. Dan kalau mau liburan baru main-mainnya ke Jakarta lagi. Tentunya ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu juga biasa. Tapi kalau tidak setuju tapi pura-pura setuju, nah itu baru pelin-pelan. Atau kalau setuju tapi pura-pura tidak setuju, nah itu aneh. Bawanya Pak ya? Ya diatur di bawah semua. Udah semua ini. Nah, Tapi tadi pakaian sudah masuk semua. pakaian udah tuh di box Wah. belakang. Gimana nih, ngomong-ngomong kita kan mau pindah. Tapi gaji saya diurus dulu lah. Gaji sebulan berapa sih? Nggak sombong ya, Ya, banyak. berapa? 1,5 juta. Ngapain pakai tangan? Nanti kalau 3 bulan percobaan bagus 15 juta. Yes! Tapi Berarti ibu kota 10 baru. bulan sekali. Ya emang segitu. Salam. Silakan Pak. Pak, selamat datang Pak. Waduh Pak Bambang. Jangan duduk. Maaf. Agak lagi beres-beres jadi mohon maaf ini suasana rumah agak kacau nih. Beres-beres mau pindahan Pak. Pindahan rumah. Diusir sama yang punya rumah Pak. Diusir sama yang punya rumah gimana? Orang ini punya rumah saya sendiri yang punya. Ini asisten rumah tangga saya Halo Pak. Pak, mumpung ada tamu nih. Ya, Jam. Ya udah. Tolong Oke. di. Pak Menteri mau minum apa? Jus, kopi, sirup, susu. Tapi kita cuma punya air putih. Iya, air putih. Kamu jangan bikin malu dong. Yang ditawarin disebut banyak punyanya cuma air putih. Sombong sedikit lah Pak. Untung sombongnya kebanyakan itu bukan sedikit. Nih, Bapak Bambang Brojonegoro ini beliau adalah Menteri Bappenas Pak ya sebutannya Pak ya? Ya, Kepala Bappenas. Kepala Bappenas juga. Pak ini tadi dalam rangkaian pindah-pindah ini juga dalam rangka mau itu tadi Pak. Kan Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa ibu kota kita maksudnya. Ibu kita. Jakarta dong. Bahwa ibu kota kita nanti akan pindah ke, tadi betul saya sebutkan, apa? Penajam. Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara. itu Kalimantan Timur. Timur Pak ya. Ya. Nah ini sejauh mana Pak ini persiapan biar kita yakin gitu Pak sebagai warga ini Pak. Ya, pertama memang yang pindah itu kalau dipikirkan adalah Jakarta yang dipindahkan kurang tepat. Kurang tepat. Karena yang kita gitu. pindahkan hanya pusat pemerintahannya saja. Jadi nanti lokasi yang di Penajam Pasir dan di
Kutai Kartanegara itu hanya merupakan pusat pemerintahannya Republik Indonesia. Sedangkan Jakarta tetap akan memegang peran sebagai pusat kegiatan bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, dan semua aktivitas yang memang sekarang ini Sudah semuanya ada di berpusat di Jakarta. Hanya memang untuk pemerintahannya, administrasi pemerintahan itu yang berpindah. Pemerintahan itu termasuk eksekutif, yaitu pemerintahan sendiri, kemudian legislatif, termasuk DPR, dan yudikatif termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Oh nanti DPR juga dipindah ke sana? DPR pindah ke situ. Asik. Dipindah ke sana, sepi Jakarta Pak. Dari Jakarta nanti Enggak lah. Suasana tetap rame kan, yang sepi kan cuma suara omongan aja tuh orang-orang itu. Jadi nggak ada di Jakarta, di Jakarta. Pak, tapi kan kemungkinan Pak langsung. dari ribuan, minum dulu Pak, sebentar Pak. Nah, Ya, Silakan, masih. Pak. Ya, masih. Jadi deal nih Pak, pindah ke Jadi, Kalimantan ya Pak. deal. insya Allah. Nggak apa-apa lah, yang penting jangan pindah ke hati mantan ya. Kalau dia mah baper, Pak. Pak, dari ratusan ribuan kota yang ada di Indonesia, pulau, kenapa memilih itu? Nah, Ya kebetulan waktu diskusi mengenai pemindahan ini, karena melihat betapa timpangnya Jawa dengan luar Jawa, termasuk ketimpangan yang luar biasa antara Jakarta sekitarnya dengan wilayah lain di Indonesia, maka keputusan yang diambil adalah pindah ke luar Jawa. Ya. Nah dari sekian banyak pulau ini memang pertama Kalimantan lokasinya strategis. Kedua adalah resiko dari bencana alam. Memang semua punya resiko bencana alam, tetapi Kalimantan relatif paling kecil dibandingkan pulau-pulau lainnya. Nah Kalimantan kan ada 5 provinsi. Ya. Kita fokus kepada 3. Ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah dari 3 ini kemudian kami lakukan pendalaman, terutama melihat tetap resiko bencana. Ya kalau ini lebih lebih berfokus pada asap, ya kemungkinan asap. Kemudian juga kita melihat ketersediaan infrastruktur yang ada di dekat lokasi yang memang mau dibangun ibu kota baru tersebut. Dari kriteria tersebut dan beberapa kriteria lainnya, maka diputuskanlah Kalimantan Timur atau Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara inilah yang menjadi calon ibu kota. Ya, yang untuk kemudian kita persiapkan konstruksinya mulai tahun depan. Anggarannya kan kalau ini pasti gede-gedean Pak. oh, pasti, Nah, pasti. ini banyak orang sih daripada dibuat bikin Lebih baik. lebih baik untuk membiayai yang lainnya Pak. Ada yang misal di BPJS saja masih tekor, kenapa nggak dibuat yang lebih bermanfaat? Ada yang banyak gitu Pak di masyarakat Pak. Nah kebetulan kita sudah siapkan skema pembiayaannya. Skema pembiayaan sekarang ini sekitar 466 triliun. 400 perkiraan 466 triliun sampai kotanya Itu meliputi pembangunan infrastruktur, semuanya, gedung-gedung. semua sampai dengan perumahan untuk warganya. Ya, untuk mencari sumber pembiayaan itu kami memutuskan tidak akan mengganggu APBN. Jadi artinya tidak mengganggu prioritas yang tadi dikatakan. Ya. Nah yang kita lakukan adalah memang yang kita sebut sebagai pendanaan alternatif melibatkan pihak swasta lebih banyak. Jadi ini bukan anggaran tapi lebih tepatnya investasi. Ya. Nah yang melakukan investasi ini bisa swasta bisa BUMN. Kita akan undang siapapun yang berminat untuk terlibat, dilakukan pemilihan nantinya dengan lelang atau tender secara terbuka sehingga kita mendapatkan nanti investor yang terbaik. Intinya tidak mengganggu APBN. Tidak mengganggu APBN dan tidak mengganggu prioritas pembangunan lain. Wah, ada tamu lagi Pak. Mohon. Wah, Pak, selamat mari datang silakan, Pak. Selamat datang Pak. Pak Israhadian, Pak Israhadian. Wah, luar biasa. Pak, oh ini ada orang loh Pak. Iya, iya. Akbar dikira bayang-bayang tadi Pak ya. Ini teman saya. Dikira bayang-bayang. Ini teman saya yang bawa saya ke sini. Ini Oh, ini coba pengen kenalan juga. Ini model, ini aneh ini saya baru lihat di Jakarta model kayak gini. Mohon maaf. Ini siapa Pak ini Pak? tukang bawa saya tukang dayung sini. Yang biasa kita di Kalimantan kan berdayung. Dulu. Ini Bapak Banyak sungai soalnya. Bapak kesini tadi naik dayung Iya, online. ini tukang dayung. Ya namanya jadul kan, saya ini jadul gitu. Iya. Jadul apa tadi? Jadul. Jadul apa jadul? Jasa dayung online. Jasa dayung online. Iya. Silakan duduk Pak. Silakan duduk ya. Tepuk tangan sudah hadir. Memang identik. Gubernur Kalimantan Timur.
Pemirsa, ini kita akan ngobrol dengan dua tokoh penting nih. Jangan kemana-mana, tetap di Ting Tong. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jangan gondole hutan kami tidak gondrong. Jangan gondole. Apakah siap gitu ya untuk Kalimantan pindah ke ibu kota gitu? Kayaknya sih menurut gue sih belum ya. Dimanapun ibu kotanya, yang penting Indonesia dibawa ke arah yang lebih baik dari yang sekarang. Dengan adanya perpindahan ibu kota ini, jadi setidaknya memberikan nafas sedikit lah untuk ibu kota untuk Jakarta ini sendiri gitu. Setuju sih kalau ibu kota dipindahin sekarang, soalnya di Jakarta itu udah padat banget, biar ngurangin macet juga. Kayaknya dengan pemindahan ibu kota, daerah selain Jawa akan ikut berkembang. Setuju, cuman perlu analisa yang lebih dalam dan perlu dipikirkan sejauh mana itu akan di-cover oleh pemerintah dalam pembangunan kota baru ini. Saya sih senang banget ya, setuju malah. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Ya, kita kembali lagi akan melanjutkan obrolan kita di Ting Tong. Karena sudah hadir lagi bersama kita nih Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur. Ini tepat sekali, Pak. Tadi dengan Pak Bambang juga sudah berbicara tentang pemilihan Provinsi Kalimantan Timur ini. Dan kita ingin tahu sebenarnya kesiapannya, bagaimana mungkin Pemda dari Kaltim, stakeholder di sana itu menyambut keputusan pemerintah memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara ini. Itu pasti siap karena tidak ada pilihan lain. Kecuali Harus siap. siapkan diri. Tidak ada pilihan lain. Dan modal kesiapan itu kegembiraan dari masyarakatnya. Antusias, Pak ya? Ya, jadi di situ tanda-tanda mereka siap, mereka happy, bahagia. Ya, untuk Karena akan bisa menjadi warga ibu kota ini, Pak ya. kira-kira seperti itu. Ya, tadi teman-teman kita seniman di Kalimantan Timur pasti bahagia ya. Ya. Artis-artis di sana nggak perlu ke Jakarta, sudah jadi artis ibu kota nanti. Sebentar lagi langsung menjadi artis ibu kota. Tentang pemilihan Penajem Utara ini, Pak, Penajem Pasir Utara ya, dan Kutai Kartanegara ini, kalau menurut Pak Isran bagaimana, Pak? Kalau itu adalah kewenangan daripada pemerintah pusat ya. Ya. Bapak Presiden dan Pak Menteri tim yang menentukannya. Kita ini kan istilahnya di daerah itu siap, taat, mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Samina wa ta'na. Tapi secara geografis sendiri, Pak, lahannya daerah-daerah situ bisa diterangkan gitu, Pak. Itu daerah Seperti apa sih, Pak, gambarannya? sekarang tuh masih lahan kosong atau gimana, Pak? Ya, karena itu tanah sebagian besar adalah milik daripada negara. Ya. Ya. Jadi tidak ada tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, yang dalam pengertian masyarakat yang memiliki area lahannya itu dalam bentuk sertifikat. Dan di kawasan itu adalah kawasan yang hijau. Ya. Ada hutan, pohon, Rumput tadi udah. rumput sudah pasti. Dan di situ memang kita bisa saya bayangkan kawasan itu akan dijadikan sebuah kawasan yang hijau, lebih hijau daripada yang sekarang. Artinya pohon-pohon harus direvitalisasi. Di selatannya masuk, tapi itu akan masuk dalam kawasan ibu kota, kata Pak Menteri ini, ada kawasan hutan lindung dan status pelestarian alam. Sana ada yang namanya Sungai Wen itu pengembangan daripada orang hutan. Itu nanti kita, kalau saya mimpi harus ditingkatkan itu populasi orang hutan itu.
Setuju. Orangnya udah pautannya, Pak. Kamu jangan asal setuju. Tadi ketika Pak Isran menjelaskan pengembangan orang hutan melihat ke saya udah merasa kok itu Pak. Bahwa saya bakal dikembangkan. Apalagi saya gitu ya. Kan banyak yang protes mengenai ini nanti kan namanya pembangunan akan mengorbankan lingkungan, akan banyak pohon-pohon ditebang. Nah itu banyak orang yang sekarang yang kontra nih Pak, mendengung-dengungkan itu juga tuh Pak. Nah reaksi Ini masyarakat sebenarnya ada yang seperti itu yang juga, terjadi Pak. di sana itu gimana gitu Pak? Saya kira mereka bukan kontra, hanya mengkhawatirkan. Iya. Jadi kekhawatiran itu menurut saya wajar dan itu bagus. Iya. Agar jangan nanti dalam pelaksanaannya melanggar kaidah-kaidah lingkungan, etika lingkungan. Jadi itu menjadi referensi penting bagi saya misalnya yang menjadi bagian dalam hal kegiatan bagaimana mewujudkan sebuah ibu kota negara itu, di mana lingkungan itu adalah merupakan tanggung jawab semua. Bukan hanya kita saja. Di seluruh dunia ini akan mengontrol itu. Jadi tidak mungkin lah. Makanya ini kita bisa menyampaikan ke masyarakat luas bahwa ibu kota ini adalah sebuah ibu kota dengan konsep. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Bambang tadi, Pak Menteri. Sebuah kota yang hijau. Kota hutan. Forest City ya Pak? Ya, Forest City, namanya Smart City, Sustainable City, dan di situ mungkin ditata sedemikian rupa dan kita bisa lakukan nanti presentasi antara infrastruktur dengan ruang terbuka hijaunya itu harus lebih banyak ruang terbuka hijaunya karena itu luas. Bisa dibayangkan 180.000 minimal, mungkin 250.000 bisa disiapkan untuk kawasan ibu kota negara. Nanti yang dibangun paling-paling hanya sekitar 10.000, 20.000 itu sudah terlalu besar untuk kepentingan infrastruktur dan bangunan-bangunan. Ini juga yang sempat muncul beberapa waktu yang lalu masalah ASN nih Pak. ASN. Katanya banyak yang merasakan bahwa pemindahan ini sangat mereka tidak inginkan. Iya, mungkin secara SDA. Apakah sebenarnya seperti itu keadaannya Pak? Sebenarnya begini, kan bagaimanapun setiap ASN itu kan sudah komit untuk mengabdi kepada negara ya. Betul. Jadi mau tidak mau begitu jadi ASN, meskipun dia ASN pusat, artinya bukan ASN daerah, dia tetap harus siap ditempatkan di mana saja. Karena pemerintah pusat itu harus mengurusi seluruh Indonesia. Dan satu hal lagi, ASN itu profesional, artinya siap ditempatkan di mana saja. Ya, bukan menurut dia maunya di mana. Yang punya kantor kan pemerintah, bukan si individu. Iya. Ya. Kalau gitu saya jadi tenang. Tenang kan? Sebagai tukang parkir kantor kementerian ya jadi merasa Ya tenang. takutnya kantor tiba-tiba sepi gitu ya. Ya kan bisa jadi tukang parkir di Kalimantan juga ya. Ini juga Bapak Isran juga belum ada minum. ambil, Cika, Cik. Nih Bapak, Pak Isran bikinin minum dulu dong. Juga sambil kita ngobrol-ngobrol. Blackpink. Oh pelan-pelan. Gak usah repot-repot, susu kalau ada. Gak usah repot-repot Mohon maaf, milih. itu orang yang ngomong. Orang lah. Nih. Bawain. Nih. Ih, dibantuin, baik. Ya, dibantuin. Enggak. Saya liatin bukan dibantuin. Kayak gini ya. Nih saya ini nah, kamu Yaudah, yang itu. Siap. Nih. Ya, terus kiri. Kayak markirin orang. Makasih Mohon Mas apa? Akbar. Masih. Ya, kalau yang itu apa tuh? Nih. Tumben. Pak ini mohon maaf biasanya kalau tamu di sini cuma dikasih minum. Ini tumben ada apa itu? Itu apa? Ini ada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Terus? Harus dikasih makanan khas Kalimantan Timur. Apa itu? Namanya? Kue Jenderal Mabok. Oh, kue jenderal mabuk. Coba. Kamu beberapa waktu kemarin kan setelah ada dengar pengumuman ibu kota mau pindah, kamu kayaknya 3 hari 3 malam nggak sampai 4 hari aku lihat. Iya. Iya. Ngapain 3 hari itu ngapain? Nggak, maksudnya susah tidur Pak, kayak Kenapa? kepikiran. Kamu kepikiran Kamu nggak kenapa? setuju atau Kenapa? gimana? Silakan ditanyain. Saya teh kan dari kampung teh Pak, mau meniti karir di Jakarta. Mau meniti karir sebagai asisten rumah tangga. Kan biar jadi orang kota, ibu kotanya pindah. Atau gimana nanti saya jadi omongan tetangga gitu loh Pak. Ini salah satu kegelisahan yang ART saya ini Pak. Kehilangan. Pengennya ke ibu kota, ibu kotanya pindah, harus pindah lagi. Ini dong. pindah bukan gara-gara saya ke ibu kota kan Pak? Bukan lah. Jadi yang pasti kesempatan kerja terbesar di Republik ini sekarang sampai masa depan itu akan tetap di Jakarta.
ya. Karena bagaimanapun kota dengan penduduk, kalau kotanya saja Jakarta kan sudah lebih dari 10 juta. Ya, Sedangkan kalau Jakarta dan sekitarnya itu sudah 30 juta. Jadi kalau 30 juta ini misalkan asisten rumah tangga, ya berarti kan ada sekitar 7 jutaan rumah tangga. Ya. Rumah tangga yang pasti separuhnya lah itu butuh asisten rumah tangga. Jadi bayangkan ada kesempatan 3 juta asisten rumah tangga kalau setiap rumah asisten rumah tangganya satu gitu. Oh, ini mau Iya. mau melamar jadi apa tadi? Asisten rumah tangga. Oh, nggak laku. Kenapa, Pak? Nggak laku, Nggak laku. Kalau ini yang laku. Di sana banyak yang lebih cantik dari kamu. Oh gitu? Nah, kalau di sana ada kesempatan tadi Ya. peluang kerja baru. Ya. Asisten rumah tangga di keluarganya orang hutan. Mau nggak? Ya Pak ya? Berarti saya sama orang hutan. Cocok. Gitu ya, ada kuncinya. Tapi ini kemarin ada berita tentang ini yang pecinta-pecinta alam yang melakukan sesuatu ya. Nanti bisa diperagakan nggak nih? Bisa, ayo. Ya misalnya Dede Saya jadi jadi pecinta alam. pecinta alam. Orang yang suka mencintai lingkungan harusnya kan? Iya, aku reporter. Ya mau jadi ini. Orang hutan. Orang hutan yang tertindas. Ini acting itu harus tidak sesuai dengan aslinya. Nih, Ini ada pecinta alam, Pak, mohon izin Pak. Saya bajunya yang green gitu, pecinta alam. Pecinta alam. Nah, siap. Ini kamu bawa ini dong, nanti. Oh, ini, kan ini. Pura-puranya demo Oh, atau demo, apa demo. gitu. Ini kita lihat Pak, ini gejolak masyarakat yang mungkin sebenarnya malah mereka nggak ngerti apa yang disuarakan. Kadang-kadang kan gitu Pak. Masyarakat tuh menyuarakan sesuatu yang mereka sendiri kadang sebenarnya apa sih? Itu lebih banyak yang seperti itu sekarang. Ah, berarti Pecinta suka-suka alam, hutan. reporter. Ini pasti Iya dong, mencintai hutan gitu ya. cintai hutan. Pakai bajunya ya. Suka alam. nih. Bawa itu kertasnya tadi kamu. Saya akan. Wait. Kenapa? Kenapa? Ini kan ini ya pencinta biasanya kan mapala gitu mahasiswa pencinta alam pecinta gitu. lingkungan. Pencinta lingkungan. Biasanya sih kalau di bajunya seragamnya itu gambar gunung, orang ngedaki. Ini pecinta Ini apa? Pecinta. Ini siapa? alam. Ya udah pecinta alam, anggap aja gitu. Adanya bajunya ini udah. Pokoknya kita tahu yang kamu maksud gitu aja, ya. Apa tuntutan kamu? Ini mumpung ada reporter. Jangan gondole hutan kami. Hutan kami tidak gondrong. Jangan gondole. Mana nih pemerintah? Jangan rusak. Udah, itu ada orang pemerintah datang, kita langsung tanya aja. Mohon maaf. Apa ini Hutan, dari mana Pak. dari mana ini? Sabar. Pak hutan, Pak. Hutan, Pak. Sabar, mohon maaf. Ini dari mana ini Ini adik-adik? adalah aktivis pecinta lingkungan, Yang Pak. ada di Kalimantan ini. Iya betul. Ya, Jadi kami mau menanyakan tanggapan pemerintah mengenai ini ada aktivis pecinta lingkungan yang menolak kalau ibu kota itu dipindahkan. Bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi gini. Tidak setuju. Ya. Jadi gini, jangan khawatir, kita membangun ini tetap juga memperhatikan lingkungan. Jadi hutan-hutan akan tetap kita jaga. Nah, jangan khawatir nanti kalau ibu kota pindah, nanti semuanya akan rusak, enggak. Semuanya akan tetap kita jaga, seperti itu. Tuh dengerin, Ya. nggak akan dirusak. Nih, Jadi paham kan? Jadi hutannya aman, Pak. Hutan aman. Siap. Jadi Wah, jangan khawatir. kalau gitu Berarti nggak apa-apa. iya, saya Menerima salah dong keputusan kalau pemerintah ya? saya nggak tahu informasinya kalau kayak gitu, Pak. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Udah itu aja sih. Ini kesal dari tadi, Pak. Bapak cukup menjawab dan jawaban Bapak sepertinya Iya. sudah sangat bisa dimengerti dan gitu ya. memuaskan. Jadi harus mendukung lah Iya, untuk Pak. program ini. Jadi ya. saya demo ini salah dong, Pak. Salah. Salah, tulisannya aja salah. Coba. Iya. Tuh. Ya, Udah? ingat. Didukung kan? Ya didukung. Siapa? Saya dukung kalau gitu pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Saya dukung. Ya. Ya, siap. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa beberapa ini adegan yang memang sebenarnya nggak penting, tetapi kalau kita perhatikan baik-baik ya memang nggak penting gitu. Tapi pindah ibu kota ini adalah hal yang penting, makanya kita nanti akan bersama-sama dengan Pak Bambang dan Pak Irsan untuk berjalan-jalan melihat bagaimana
persiapan dan juga pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru. Jangan kemana-mana, tetap di Ting Tok. It's a paradise. Samarinda di sana. Ya, ini Balikpapan misal. Balikpapan di sini. Ini Samarinda. Ya, Misal. Balikpapan. Nah, itu Balikpapan. ibu kotanya nanti di mana itu, Pak? Di sini, pas ini Pak. Ya. Nih. Ini di sini. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan. Mandor, ini gimana nih? Bisa, kita udah di lokasi, tolong dateng dong. Ini Pak Menteri, Pak Gubernur hadir loh. Aduh, macam mana pula ini abang dah lontong nih minta dipijak rupanya abang. Ini kamu ini lagi peninjauan. Sampai sejauh mana proyekmu Kasihan, ini? ini Ada coba. bos saya. Ya. Pak, bos. Ya, Pak, Nih. Perkembangannya sampai jauh mana? saya ini sudah bertugas dengan sangat baik. Di Kalimantan ini kita sudah jadi seperti inilah. Dari dulu kan pohon-pohon Pohon ada di sini. banyak. Oh, Kerjamu apa? sabar sebentar. Ini yang setengah jadi, itu yang sudah jadi di sana. Oh, iya. Pak, betul ini kalau bisa dijelasin ini tol yang sekarang sudah dibangun, Pak. ya, yang sedang dalam penyelesaian. Itu dari mana ke mana ini, Pak? Dari Balikpapan Samarinda. Balikpapan Samarinda. Nggak ada masalah kan? Proyek Ya, lancar ya. pokoknya proyek lancar itu sudah sampai 96% ya Pak ya. Itu kira-kira tuh kurang berapa persen lagi kalau dari 100 Pak? 4 lah. Coba pinjam tangan Bapak dulu Pak. Hitung. Ya sudah lah, saya harus bekerja. Ini anak-anak saya belum pada makan ini. Sudah Ya, pesan oke, spaghetti. bekerja dengan baik ya proyeknya. Kamu mandor proyek apa catering ngurusi masak? Harus dikasih makan pekerjaan yang enak-enak Abang Iya, iya, iya. Dalonto. Baik, biar proyeknya cepet. Saya kerja Selesai. kembali Bapak. Ya. Ini orang, Pak. Nah, ini kita bergeser, Pak. Ini kita lihat pembangunan. Ini jalan sudah antara Samarinda Balikpapan. Nah, nextnya, ini step berikutnya, Pak. Yang saya perlu tahu juga mungkin dari penjelasan dari Pak Bambang. Infrastruktur apa aja yang mulai bisa dikerjakan dan targetnya kapan sampai harus selesai itu, Pak? Ya, jadi konstruksi langsung di lokasi calon ibu kota itu akan dimulai sekitar semester 2 2020. Semester Pertengahan tahun kedua dari 2020. Di mana salah satu selain infrastruktur dasar jalan, lingkungan, saluran air dan segala macam yang dibangun di ibu kota baru, untuk bisa memudahkan pekerjaan nantinya perlu dibuat koneksi, yaitu jalan dari wilayah ibu kota baru ke jalan tol ini. Sehingga memudahkan nanti pergerakan terutama dari Balikpapan dan dari Samarinda. Karena bagaimanapun masa konstruksi kita butuh dua kota ini untuk menjadi support dari ibu kota baru selama masa konstruksi. Ya. Pak Isran, posisinya itu sebenarnya gimana tuh Pak? Ini Balikpapan, terus Samarinda di mana Pak? Samarinda di sana. Ya, ini Balikpapan Balikpapan misal. di sini. Ini Samarinda. Ya, misal. Balikpapan. Nah, itu Balikpapan. ibu kotanya nanti di mana itu Pak? Ya, Di sini, pas ini, Pak. ya. Nih. Ini di sini. Ya. Betul, betul. Masa Pak? Ya. Benar? Ya, benar. Oh, memang posisinya di Ya. di yang... Ya, ini, nah. Ya. Makanya nih, apakah nanti akan ada pembangunan bandara baru untuk di ibu kota atau gimana? Rencana tidak. Kemungkinan satu-satunya yang terkait lapangan udara di ibu kota adalah untuk pangkalan TNI AU. Ya, karena tetap perlu namanya. Kan kalau ibu kota negara harus dilindungi ya, Iya, secara militer. Jadi di dekat ibu kota ada pangkalan angkatan udara, dekat Balikpapan akan angkatan laut, Angkatan laut. dan angkatan daratnya. Wah, jadi keamanannya juga sangat diperhitungkan. Tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu, membicarakan persiapan ibu kota yang baru ini antara pusat dan juga mungkin dengan Provinsi Kalimantan Timur, sejak kapan itu Pak? Sebenarnya sejak kami melakukan kajian pemilihan lokasi, sekitar tahun 2017-2018, kami sudah mulai komunikasi dengan pihak 3 provinsi itu, Kalimantan Timur, Selatan, dan Tengah.
Dan makin intens dengan Provinsi Kalimantan Timur ketika sudah mulai mengerucut kepada lokasi yang kemudian ditentukan sebagai ibu kota tersebut. Ya. Tadi Pak Mandor saya lupa nanya blueprint. Oh iya, untuk denah selanjutnya. Pak Mandor, blueprintnya udah siap? Wah, bawa ya. Ya. Ini Biar untuk kita tahu rancangan gambaran. sebenarnya blueprintnya ya. Ini orang kebanyakan. Minum apa sih kamu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak? justru kok minum apa? Ini justru kurang minum. Ya, Warsiteknya ada yang bisa ini. saya bantu ini. Nah, Anak ini pulang ke rumah. di depan Pak Bambang, Pak Isran. Blueprintnya coba. Nih. Rancangan sebenarnya blueprint dari daerah ibu kota ini gimana? Mau pengen tahu. Haho. Bapak mau lihat blueprint? Pasti Iya dong. Kan saya minta panggil karena pengen lihat blueprint. Nih, coba. Tapi ini rahasia negara, Abang Dah. Wush. Woi. Iya, nih, ini saya bawa. Coba jelaskan. Arsitek biasa bawa gituan ya. Paralon itu. Bapak udah siap? Nah, buka yang benar. Blueprintnya. Mana? Mana? Kebalik, mungkin kebalik. Sama aja. Mana Abang minta apa tadi, Abang? Blueprint. Blue artinya biru. Biru. Print cetak biru. Salah. Ya benar sih. Kamu kerja di proyek berapa lama sih? Saya lulusan S3 saya. SD? Seni musik. Tapi sebenarnya sudah ada Pak ya. Ada. Blueprint itu ada yang nanti ini di sini, Oh, iya. ini di sini, ini di Artinya sini. zonasi Ya zonasi. itu nanti akan difinalkan dengan master Iya. plan. Master plan-nya sedang kita susun. Oh. Tapi kalau gambaran besar zonasi sudah ada. Tapi kan kota yang ideal tentunya harus direncanakan dengan zonasi yang berdasarkan master plan yang baik. Mohon maaf, ini termasuk Istana Negara Pak? Termasuk. Istana Negara. Tapi bikin lagi berarti di situ Pak? Iya betul. Bawa mau diajak? Bapak mau Mana? lihat proyek-proyek Oh, besar. iya. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Bambang terima kasih informasinya bagi masyarakat. Pak Isran juga terima kasih kehadirannya. Pak Isran. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Diantar ninjau Oke. proyek. Ya, hati-hati ya. Makasih. Ya, terima kasih. Kalau gini kita jadi tenang. Nggak Tapi akan kalau ya. ketemu mandor tadi jadi nggak tenang kita. Ini memang memilih wilayah Kutai Kertanegara dan juga Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota pemerintahan. Dan ini nanti akan baru terrealisasi kira-kira tahun 2024. Nah, dan ini keputusan sudah bulat dan sebagai masyarakat kita harus mendukung. Selain itu juga mengawasi dan juga mengkritisi segala sesuatu yang berhubungan dengan proses perpindahan ibu kota kita. Fungsi pengawasan di kita sebagai rakyat dan wakil-wakilnya di DPR untuk selanjutnya dapat mengkritik untuk memberi masukan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia, ya. Kepala lindung, hujan diudi di sini mendung. Sementara di balik papan, Gerimis mengundang air mata. Sedih menyedihkan ketika kita melihat mantan sudah di pelaminan. Ding-dong, beri hanya sebentar. Pemirsa, Anda menyaksikan berita hanya sebentar. Berita penting walau hanya sebentar. Dan hanya sebentar walaupun penting. Berita pertama, ibu kota baru Indonesia akan menggunakan konsep Forest City. Pemirsa, ibu kota baru Indonesia nantinya akan dibuat dengan pendekatan lingkungan. Karena lokasinya di Kalimantan, maka pemerintah pusat akan mengusung konsep Forest City. Menurut Bambang Brojonegoro, kita menerapkan pendekatan lingkungan dalam membangun perkotaan. Kita bukan membangun Garden City tetapi Forest City. Karena bagaimanapun Kalimantan adalah paru-paru dunia. Konsep Forest City akan menghadirkan ruang terbuka hijau minimal 50% dari luas lahan ibu kota baru. 50% ruang terbuka hijau itu
bisa dalam bentuk rekreasional park, botanical park, area olahraga, dan lainnya. Asal jangan Jurassic Park. Karena nanti ada dinosaurus yang ngamuk ya. Iya. Jadi konsepnya hutan ya. Forest City. Dan tadi saya disebutkan ya 50%, 50%. 50-50. Sebenarnya saya setuju kalau 50-50 lah sebenarnya. Sama aja dong. Oke, berita yang kedua nih, bukan berita yang pertama, tapi tetap berkaitan dengan ibu kota ya. Ya, ibu kota baru berstandar internasional. Ibu kota baru di wilayah Kalimantan akan dibangun dengan standar internasional. Prinsip pemindahan ibu kota ini akan mengikuti konsep ibu kota di negara maju dan harus dapat menjaga keberlangsungan dan kehidupan kota yang nyaman. Skema pembiayaan dalam pemindahan ibu kota kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dan juga keterlibatan swasta maupun badan usaha. Untuk APBN, pemerintah tidak akan menggunakan penerimaan negara murni seperti pajak, melainkan melalui kerjasama pengelolaan aset. Setidaknya valuasi aset bangunan negara yang ada di sepanjang Medan Merdeka dan Sudirman Tamrin itu mencapai 150 triliun. Wow, keren ini keren, baru. Jadi pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru tidak mengganggu APBN yang dari perolehan yang dari pajak, dan sebagainya. Jadi murni peran swasta bisa. Income baru juga. Income baru, mencari income baru. Jangan khawatir kalau Jadi memakai nanti APBN. sekitar Jalan Merdeka Barat akan ada bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain. Dijadikan kantor lain. Nah, jadi kamu nanti misalnya kamu bisa ngekos di RRI. Ya, di sana kan kalau Merdeka itu kalau nggak salah RRI, kementerian-kementerian banyak di sana ya. Nah, tadi adalah berita mengenai perpindahan atau ibu kota pindah ke Kalimantan. Sekarang kita ada yang namanya perakiraan cuaca. Ini perakiraannya bukan sembarang tapi prakicu. Apa itu? Perkiraan cuaca yang lucu. Oh ya? Wah, seperti apa prakicu kita kali ini? Kita berikan kesempatan kepada rekan kita Dede dan Cika. Terima kasih rekan Calontong dan rekan Akbar. Halo Ting Tongers, selamat datang di Prakicu. Perakiraan cuaca. Tapi lucu. Dan perakiraan cuaca ini akan meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Betul sekali. Mari kita mendekat ke layar. Nah, kita sudah berada di wilayah Kalimantan Timur. Ini wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru nanti. Dan perakiraan cuaca di Kalimantan Timur ini seperti halnya negara tropis pada umumnya, dia ada dua musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Ini untuk di 2024 cuaca akan terjadi di sekitar area ibu kota yang baru nanti akan berawan. Ini di kota Kutai Kartanegara seperti yang saya bilang ini di 2024 cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius. Sementara di kota Penajam Pasar Utara itu 27 derajat Celcius dan masih berawan. Dan ini dia perakiraan cuaca. Seperti yang kita lihat di Samarinda cuacanya adalah cerah ceria di awal saja. Dan di Bontang panas tidak menyakiti. Kita prediksikan di Bontang ini panasnya melebihi panas api cemburu ketika kita melihat mantan bersama gebetan baru. Sementara di Balikpapan, gerimis mengundang air mata. Sedih menyedihkan ketika kita melihat mantan sudah di pelaminan. Sedih, Pak. Kok kamu jadi curhat Oh sih? ya, mohon maaf. Nah, itu dia perakiraan cuaca yang bisa kami perakirakan. Ya, mudah-mudahan informasi ini tentu saja tidak berguna untuk Anda, tapi ini harus kita sampaikan. Mohon maaf jika tidak ada faedahnya. Demikian dari saya, Dede Berawan. Jika mendung siangnya gerimis, kita kembali kembalikan ke ke Calontong dan Mas Akbar. Terima kasih. Terima kasih Dede Berawan dan juga Cika Mendung. Memang kita perlu mengantisipasi dari perkiraan-perkiraan cuaca. Betul sekali. Kalau yang biasanya dikeluarkan oleh BMKG itu lebih akurat melihat sesuatu dari
teknologi. Benar. Tapi kalau ini tadi memang perakiraan untuk 5 tahun ke depan. Jadi mereka sendiri pun nasibnya 5 tahun ke depan seperti apa nggak tahu. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu berita hanya sebentar ini. Kita akan berjumpa lagi di berita hanya sebentar yang akan datang tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti selalu BHS Berita Hanya Sebentar. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur memang banyak membuat orang ya terkejut, surprise. Banyak kontroversi, silih berganti. Ada yang ngomong di sini, ada yang ngomong di situ, membuat masyarakat menjadi ragu. Namun seharusnya kita tidak usah bingung. Karena pemerintah pasti sudah memikirkan masak-masak. Masa mau pindah ibu kota nggak dipikirkan masak-masak. Dan sekarang sudah jelas kita jadinya pindah di Kalimantan. Nah, dengan ibu kota baru, kita berharap etos kerja juga menjadi baru. Bukan hanya etos kerja pemerintah, tapi rakyat juga semangatnya harus baru agar mampu bersaing secara global dan menjadikan Indonesia nomor 1. Ya, saya Calontong, sampai ketemu di Tintong setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Metro TV. Salam lemper. Make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make it better place for you and for me. Metro TV, knowledge to elevate.